Di tengah kesibukan kota yang asing, ada pertemuan yang hadir tanpa bising. Ketika tetangga menjadi teman cerita, disitulah sebuah rahasia mulai tercipta. Ini adalah kisah tentang momen istimewa. Dalam kesempatan ini, gue akan ceritakan kisah menarik gue yang terjadi dengan Bu Wendy, 39 tahun, istri tetanggaku. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Panggilan terakhir kepada penumpang pesawat dengan nomor penerbangan GA34. Silahkan masuk ke pesawat melalui pintu 17. Terdengar suara wanita menggema di seluruh bangunan terminal yang baru dan modern ini, memberikan pemberitahuan terakhir untuk naik ke pesawat yang akan aku tumpangi sebelum pintu gerbang menuju pesawat ditutup. Kulihat antrian pemeriksaan boarding pass dan kartu identitas di pintu gerbang. Masih ada sekitar 9 penumpang lagi yang mengantri. Loh, Arman? Tiba-tiba ada suara seorang wanita memanggil namaku. Refleks aku menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber suara itu. Tepat di arah belakangku, berdiri seorang wanita berjilbab berusia 39 tahun dengan tinggi sekitar 153 cm dan berat 44 kg, berkulit coklat, yang saat ini menggunakan pakaian wok kowetat panjang warna biru tua dengan atasan kemeja putih yang dipadu dengan blazer senada dengan bawahannya. Ada Bu Wendy. Mau kemana, Bu? Jawabku membalas sapaannya. Mau ke Surabaya, sahutnya. Lah, bareng dong kita. Gue juga mau ke Surabaya, ucapku sambil tanganku menunjuk ke arah pintu pemeriksaan masuk pesawat. Bukan yang ini, gue masih nanti sejam lagi. Nggak kebagian tiket yang 6:30, sahut Bu Wendy. Oh gitu. Rencana berapa hari, Bu, di Surabaya? Tanyaku. Cuma 3 hari kok. Kamis juga sudah balik. Elo sendiri berapa hari? Ucapnya. Kurang tahu, Bu. Yang pasti sih besok masih di sana, jawabku. Kulihat lagi antrian di pintu pemeriksaan masuk pesawat. Tinggal 2 penumpang lagi. Aku pun berkata ke Bu Wendy. Gue duluan ya, Bu. Sudah final call nih. Nanti kabar-kabaran ya, basa-basiku. Bye, Bu. Lanjutku. Oke, bye. Hati-hati ya, jawabnya diiringi senyumannya yang manis. Kulangkahkan kakiku menuju pintu pemeriksaan boarding pass dan disambut sapaan serta senyuman dari petugasnya yang menurutku cuantik. Kubalas sapaan dan senyumannya sambil menyodorkan boarding pass dan KTP milikku. Di pesawat, aku duduk di bangku nomor 47K. Bangku paling belakang di ujung dekat jendela kanan pesawat. Mempunyai tingkat keselamatan lebih tinggi daripada penumpang yang duduk di bagian depan atau tengah apabila terjadi kecelakaan. Selain itu juga, bagian belakang ini sering kosong, jarang peminatnya, sehingga para pramugari dapat ikut duduk di deret bangku belakang pada saat istirahat sebelum menjalankan tugasnya lagi, melayani penumpang. Hal ini dapat aku manfaatkan untuk sekedar ngobrol dan berkenalan dengan mereka. Iseng-iseng, siapa tahu ada yang nyangkut, hehe. Tampaknya, harapanku hari ini belum bisa terkabul, karena terlihat bangku sebelah kiriku sudah ditempati penumpang lainnya. Setelah memasang sabuk pengaman, aku kabari istriku kalau pesawat yang aku tumpangi akan segera lepas landas. Selanjutnya, segera aku nonaktifkan iPhone-ku. Singkat cerita, hari itu kurebahkan diriku di kasur Hamar Hotel setelah seharian berkutat dengan rapat dan rapat.
Kupejamkan netra sejenak sambil menikmati empuknya kasur ini. Hamar masih terasa hangat karena belum beberapa lama AC-nya dinyalakan. Kurai iPhone-ku untuk melihat balik beberapa pesan WhatsApp yang belum sempat aku baca karena kesibukanku seharian ini. Ada satu chat WA yang ternyata dari Bu Wendy. Terlihat di layar ponsel, pesan itu diterima jam 15.38. Sudah hampir 3 jam yang lalu. Kubuka pesan itu dan tertulis, "Malam ini nginap di mana Arman?" Jadinya nginap di Hotel X. Bu Wendy sendiri nginap di mana? "Sorry Bu, telat bales. Sibuk rapat seharian tadi." Tulisku dan segera ku pencet tombol kirim di iPhone-ku. Aku pun melanjutkan balik membaca pesan-pesan lainnya yang belum aku baca, lalu mengirimkan kabar ke istriku kalau aku sudah berada di hotel. Tak lama kemudian, iPhone-ku bergetar, menandakan ada pesan baru yang masuk. Wah, gak begitu jauh dong dari hotel gue. Gue di Hotel Y. Lo sudah acara belum malam ini? Kalau belum, temenin gue makan yuk. Laper nih. Bunyi pesan dari Bu Wendy. Aku cukup bingung juga menjawab pesan dari Bu Wendy. Karena sejujurnya aku merencanakan untuk istirahat saja di Hamar Hotel malam ini. Mempersiapkan energi untuk kegiatan besok. Tapi tidak enak juga menoyak ajakannya itu. Ya sudahlah, iakan saja. Toh jarang juga aku bisa ketemu berduaan gini dengan Bu Wendy. Hihi. Boleh deh Bu, mau di mana makannya? Tapi traktir gue ya. Bunyi pesan balasanku ke Bu Wendy. Traktir mah gampang, di es krim aja. Gue lagi pingin es krim. Jam 8 ya, gue langsung tunggu di sana. Tulis pesannya. Oke Bu, balasku singkat. Aku pun bangkit dari tempat tidur menuju Hamar Mandui untuk segera membersihkan diri. Karena waktuku tidak lebih dari 20 menit untuk datang ke lokasi yang ditentukan. Setibanya di ice cream, terlihat dari jauh Bu Wendy melambaikan tangannya sambil berdiri, memberi isyarat kepadaku untuk menuju ke tempatnya. Dia memakai pakaian casual, wok warna krem yang membuat keindahannya semakin jelas terlihat. Dipadu dengan kaos warna hitam dengan kerah V, sehingga terlihat bantal sofa premium itu yang kira-kira 3/4. Bu Wendy ini memang cuantik, tapi memang bukan tipeku, dengan kulit kecoklatan. Bu Wendy menikah dengan salah satu tetanggaku, Pak Heri. Rumahku dengan rumah Pak Heri pun hanya terpaut 2 rumah. Bu Wendy mengambil tempat di sudut kanan bagian luar teras bangunan. Malam ini, es krim tidak terlalu ramai. Masih terlihat beberapa meja yang masih kosong. Sehingga dari tempat kami berada, ke tempat pengunjung lainnya masih terpisahkan 1 meja lagi. "Udah dari tadi Bu," sapaku duluan. "Enggak kok, paling 10 menitan lah," jawabnya. Kemudian dia pun memberikan isyarat ke arah pelayan untuk meminta menu. Setelah melihat-lihat menu, aku memutuskan memesan pizza dan es krim dan meminta supaya pesananku tidak terlalu lama datangnya, karena peyutku juga sudah cukup lapar. "Kok sendirian saja Bu? Orang kantor yang lain gak ikut?" tanyaku. "Iya nih, harusnya sih sama bos gue. Tapi bos guenya mendadak ada acara lain hari ini. Jadi baru bisa kesini besok pagi." "Nah, lo sendiri kok gak ada yang nemenin?" tanyanya balik kepadaku. "Oh gitu, kalau gue emang kemana-mana jarang ngajak temen. Biar lebih leluasa dan bebas mau ngapain saja." Hehehe. "Hayo, bebas ngapain emangnya nih? Gue bilangin istri lo ya,
Sahutnya. Ya bebas, kan sudah gue gede ini. Jawabku sambil nyengir. Setelah pesanan datang, kami pun mulai memakan makanan yang kami pesan. Di sela-sela aktivitas kami makan, kami mengobrol ngalor ngidul tentang perkembangan dinamika kantor kami masing-masing dan juga tentang berita-berita terhangat yang sedang tren saat ini. Sambil mengobrol, sesekali aku curi-curi pandang ke arah sesuatu yang cukup indah yang menyembul, yang terlihat jelas, sehingga sedikit banyak membuat diriku ingin meraihnya. "Lo habis ini mau kemana?" tanya Bu Wendy tiba-tiba membuyarkan pikiranku yang sudah menerawang entah kemana. "Nggak kemana-mana, Bu, paling langsung ke hotel," jawabku. Lanjutin ngobrol di hotel gue saja yuk. Di sini banyak nyamuk nih. Sahut Bu Wendy disertai tepukan tangan kirinya ke kakinya. Gak jauh kok hotelnya, sekitar 200 meteran lah. Kita jalan kaki saja. Lanjutnya lagi. Bolehlah. Gak jauh kan? Lagi lemes nih gue. Sahutku. Kayak abis ngapain saja lo lemes segala. Hehe. Tanggapnya disertai senyum yang penuh arti. "Bentar, gue bayar dulu," sahutnya disertai lambaian tangan ke pelayan untuk meminta tagihan makanan yang telah kami makan. Tidak lama kemudian, pelayan membawakan tagihan dan disodorkannya tagihan itu ke Bu Wendy. Sebelum Bu Wendy sempat mengambil tagihan itu, aku langsung menyambarnya untuk mengambilnya dari tangan pelayan. Karena bagiku, pantangan untuk dibayarin makan oleh wanita, walaupun wanita itu sudah berjanji akan mentraktirku. "Udah santai saja, Bu. Kan sekali-sekali ini bayarin istri tetangga yang cuantik." Hehe, sahutku. "Duh, jadi gue yang gak enak nih. Tahu gitu gue cari tempat makan yang mahalan." Hehe, sahut Bu Wendy seraya senyum-senyum. Nah, justru itu. Gue cuma mampunya bayarin yang di sini, jawabku sambil nyengir kuda. Aku pun mengambil 3 lembar uang 50 ribuan dari dompetku dan menyerahkannya kepada pelayan. "Nih Mas, nanti ambil saja kembaliannya," sahutku kepada pelayan. "Terima kasih Pak," jawab pelayan itu. "Yuk Bu," ajakku ke Bu Wendy. Aku bangkit dari dudukku. Kami pun melangkah keluar kedai es krim. Kami berjalan menuju hotel tempat Bu Wendy menginap, sambil berbincang ringan disertai senda gurau menikmati suasana malam kota terbesar di wilayah Jawa Timur ini. Tidak sampai 15 menit, kami sudah sampai di depan pintu kamar. Bu Wendy mengeluarkan kunci elektronik dari dompetnya dan menempelkannya di atas gagang pintu kamar. Setelah lampu warna hijau menyala, Bu Wendy pun membuka pintu dan masuk terlebih dahulu. "Masuk Arman," sahutnya. Aku pun segera menyusulnya masuk ke dalam kamar. "Tolong sekalian tutup pintunya ya," pinta Bu Wendy. Ruangan kamarnya cukup luas, sekitar 6 meter kali 6 meter. Begitu masuk kamar, langsung terlihat sofa yang cukup untuk diduduki 3 orang, menghadap langsung ke arah pintu. Dan di dinding sebelah kiri, terpasang televisi ukuran 42 inci yang di bawahnya menempel meja ukuran 1,5 meter kali 3 meter yang terdapat beberapa cangkir, water heater, dan makanan ringan lainnya. Di sebelah kiri pintu terdapat lemari untuk menggantung pakaian dan terdapat kotak penyimpanan barang berharga. Sedangkan kamar mandinya di sebelah kanan pintu masuk, tepat berhadapan dengan lemari, terdapat kamar mandi ukuran 2,5 meter
kali 4 meter. Tempat tidurnya ada di sisi kanan Hamar setelah Hamar Mandui dengan ukuran queen size dengan nakas alias meja kecil di sisi kanan dan kirinya. Sebentar, gue ke toilet dulu. Udah kebelet buang air nih, ujarnya sambil meringis. Elo, duduk saja dulu, ujarnya lagi. Aku langsung menuju sofa, mengambil posisi duduk di tengah-tengah sofa. Karena di sisi kanan sofa terdapat tas koper Bu Wendy yang dalam posisi terbuka. Sedangkan kalau duduk di sisi kiri, aku akan kesulitan menonton televisi. Posisi koper sekarang ada di sisi kiriku. Terlihat dari dalam koper dan memang terlihat di lemari terdapat beberapa baju seragam Bu Wendy yang sudah dalam posisi tergantung rapi. Yang membuat aku penasaran, di dalam koper itu terdapat aksesoris pakaian milik Bu Wendy. Aku pun iseng melihat dan mengambil yang berbentuk kacamata raksasa yang berwarna hitam untuk mencari berapa ukurannya. Dan memang benar dugaanku, 34. Aksesoris yang dibawa Bu Wendy mayoritas berwarna hitam, sesuai dengan sifatnya yang berani dan ambisius. Ceklek, tiba-tiba pintu Hamar Mandui terbuka. Buru-buru aku letakkan bawik aksesoris Bu Wendy ke tempatnya semula. Arman, kalau mau minum ambil sendiri ya. Itu ada teh sama kopi kalau mau bikin. Ucapnya dengan posisi masih di depan pintu Hamar Mandi. Iya Bu, gampang. Jawabku pura-pura sedang memainkan ponselku dengan tangan kanan sambil sedikit menggeser posisi dudukku ke kanan, menjauhi koper. Bu Wendy berjalan menghampiri sofa yang aku duduki. Aku tidak terlalu memperhatikan sikapnya karena aku pura-pura sibuk bermain ponsel dengan menyandarkan kepalaku di sandaran sofa. Semula aku berpikir Bu Wendy mau mengambil pakaiannya yang ada di koper. Alangkah kagetnya aku, tiba-tiba Bu Wendy sudah berada di depanku. Tindakan dia selanjutnya yang membuat aku gugup dan juga gelagapan. Ditepisnya sedikit tangan kananku ke arah kanan. Selanjutnya, dia dengan santainya di pangkuanku. "Kenapa Arman? Kaget ya?" tanya Bu Wendy diiringi senyumannya yang penuh arti. Iya Bu, jawabku gugup. "Gue tahu dari tadi Elo penasaran sama ini kan?" sahutnya sembari mengambil jemawi kiriku dengan jemawi kanannya dan menempatkannya pada isi bantal sofa premium yang tadi aku perkirakan 34 itu. Rupanya dia memperhatikanku yang curi-curi pandang ke aksesoris miliknya yang satu itu. Namun saat ini aku masih kaget dan merasa bingung untuk berbuat apa. Posisi jidatnya sekarang sudah bersentuhan dengan jidatku. "Jangan gugup begitu Arman, santai saja," ucap Bu Wendy disertai wiri-wirinya sudah langsung bermanuver. Aku pun perlahan-lahan mulai bisa menguasai keadaanku. Aku pun mulai membalas sambutan baik Bu Wendy saat itu. Bakat jawi jemawiku pun tidak mau ketinggalan. Kuletakkan iPhoneku yang dari tadi aku genggam. Kemudian jawi jemawiku mulai melatih talenta sesuka hati untuk membuat Bu Wendy sesenang-senang. Semakin lama, baik aku maupun Bu Wendy semakin terbawa oleh suasana kebaikan yang ada. Aku pun semakin bersemangat untuk memberikan perhatian terbaik pada istri tetanggaku itu. Hingga akhirnya, Bu Wendy benar-benar terpancing dan tanpa rasa malu sedikit pun dengan terus terang meminta padaku untuk segera memulainya ke acara yang semestinya. "Udah Arman, sekarang saja," pintanya. Aku pun segera menuruti permintaannya itu, karena aku pun sudah penasaran ingin mengetahuinya.
Akhirnya aku baru tahu, ternyata Bu Wendy itu orangnya sangat satset wush-wush, pandai dalam hal yang satu itu, dan juga dia sangat aktif memberikan sambutan kebaikan, perhatian negara, dan balasan-balasan bakat serta talenta baik. Mendapati partner bergolf yang seperti itu, tentu saja aku semakin senang dan bersemangat jadinya. Nyanyian lagu dangdut semakin sering bergema, seiring kemudi jukung otomatisku yang kadang cepat dan kadang aku perlambat sesuai tarikan gasnya. Tak berselang lama ternyata banjir bandang pun melanda. Seiring dikerjakannya rumbai-rumbai Indomie yang ada. "Kamu hebat, Arman," ujarnya sambil tetap tidak membiarkanku menyepas darinya. Aku menyukai momen kebaikan seperti ini. Suatu kesuksesan tersendiri bila bisa membuat teman pekerjaan kita berlabuh ke dermaga lebih duluan. Selanjutnya aku pun berbisik untuk mengganti posisi kemudi variasi jukung otomatis, dan Bu Wendy pun menurut saja apa mauku itu. Variasi kedua yaitu variasi beyakang, yang ternyata kebaikan yang aku dapat dari variasi ini sangat luar biasa, sehingga hanya 15 menit saja aku pun telah berhasil mendarat di Bandara Juanda. Dan tentunya dibarengi juga oleh kebaikan yang diterima Bu Wendy. "Banyak banget kayaknya, Arman," ucap Bu Wendy. "Iya Bu, biar gue punya momongan dari Bu Wendy," candaku dibalas dengan cubitan jemawinya. Aku lalu duduk bersandar di sofa, mengistirahatkan laju angin yang ada. "Elo nginep di sini kan?" tanya Bu Wendy. "Emang kalau gue nginep, gue dapet apaan?" tanyaku. "Dapet ini nih," sahutnya sambil menekannya. "Bu, jangan gitu dong, nanti patah. Kalau patah kan nanti yang rugi Bu Wendy sendiri." "Hehe," jawabku meringis disertai kebaikan. Dibalasnya dengan cubitan-cubitan gemasnya. "Ke kamar mandu yuk, abis itu kita tidur, udah ngantuk gue," ajak Bu Wendy sambil bangkit dan menawiku untuk menuju kamar mandi. Setelah bersih-bersih, kami pun pergi ke tempat tidur dan tidur. Tepat menjelang pagi, aku pun dibuat terkejut karena tanpa bilang-bilang, Bu Wendy telah memulai pekerjaan baru untuk membuatku terbangun. Aku masih mengumpulkan nyawaku dulu, mencoba memahami apa yang tengah terjadi. Bu Wendy, pekiku. Tetapi Bu Wendy tidak memberikan jawaban. Dia terus saja berkreasi, sehingga mau tidak mau aku pun memberikan balasan kebaikan negara. Pagi itu pun kembali kami berdua mengulang kebaikan negara. Setelah kami berdua sama-sama menemukan kebaikan yang pertama, kami pun meredakan laju angin sambil ngobrol. "Maaf ya Arman, maafin gue," ucapnya lirih. Aku pun membelai kepalanya dengan lembut. "Gak ada yang perlu dimaafin kok Bu," sahutku. "Selama ibu merasa senang, gue juga senang kok," sahutku ladi. "Gue sudah lama gak bisa kayak gini. Sejak laki gue nganggur, dia jadi minder sama gue. Dia merasa kebanggaan dia sebagai kepala rumah tangga yang harus memberi nafkah keluarganya sudah nggak ada lagi. Padahal dengan kondisi sekarang, malah gue bersyukur. Putra-putri gue jadi dijaga sama bokapnya langsung. Tetapi efeknya jadi ke kehidupan malam gue sama laki gue. Memang dia tetap mau itu sama gue, tapi kayak cuma ala kadarnya saja. Padahal gue juga kan pengen ke dunia nirwana ambarawa juga. Pengen kayak dulu lagi," lanjut Bu Wendy panjang lebar. Aku pun mencoba mendengarkan curhatannya itu. "Sejak nikah,
Baru kali ini gue sama cowok selain laki gue. Lanjutnya lagi, dengan suara terisak. Gue milih lo karena gue yakin lo bisa dipercaya. Gue tahu ini salah, tapi gue gak bisa nahan keinginan gue lebih lama lagi. Tangisnya pun pecah. Ku coba menenangkannya dengan mengusap-usap punggungnya. Aku bingung harus bagaimana menanggapinya. Udah, ibu tenang saja. Gue niatnya bantu ibu kok. Lagian kalau Howana kayak gini, siapa sih yang bakal noyak? Ucapku lagi disusul cubitan lembut oleh Bu Wendy. Gue balik hotel dulu ya Bu, udah jam segini. Gue ada rapat soalnya. Ibu nggak mandui? Tanyaku. Lo duluan saja, acara gue masih agak siangan. Jawabnya sambil berguling ke kananku. Aku pun bangkit dari tempat tidur dan mencari di mana saja jajaran kabinet negaraku yang tersebar. Lo balik ke rumah kapan? Tanya Bu Wendy sambil menyusun bantal di kepala tempat tidur, kemudian dijadikan sandarannya setengah duduk. Nanti sore kayaknya Bu. Belum beli tiket pesawat sih, jawabku. Udah besok saja baliknya. Nanti nginepnya bareng gue saja di sini. Sekalian temenin gue, ucap Bu Wendy. Temenin apa temeninin? Candaku. Dilemparkannya bantal kecil yang ada di tempat tidur ke arahku. Untung aku sempat menghindar sambil cengengesan. Aku pun segera mandui dan selanjutnya pamit ke Bu Wendy. Dah Bu Wendy, pamitku. Kulangkahkan kakiku di lorong di antara hamar-hamar menuju keluar hotel untuk melakukan apa yang menjadi agenda-agendaku hari ini. Hari itu setelah semua agendaku terselesaikan, aku pun ke kamar hotelku untuk berkemas dan pindah ke hotel di mana Bu Wendy menginap. Di malam terakhir itu, aku tidak sempat menghitung berapa kali aku dan Bu Wendy bekerja sama mencari kebahagiaan itu. Pagi harinya kami pun berpisah. Aku menuju bandara untuk pulang ke rumah, sedangkan Bu Wendy masih ada kegiatan dan pulang ke rumah sore harinya bersama-sama dengan temannya. Ada 2 permintaan dari Bu Wendy sebelum kami berpisah. Pertama, Bu Wendy memintaku untuk menjaga rahasia kami berdua itu. Yang kedua, Bu Wendy meminta kesediaanku untuk tetap dapat melakukannya kapanpun dia mau. Dan dia pun bersedia melakukannya kapanpun aku mau. Tentu saja aku dengan senang hati menyanggupinya. Sehingga setelah kejadian itu, hubungan kami berdua semakin indah saja. Aku tidak tahu sampai kapan semua itu akan berlangsung. Yang jelas sampai cerita ini aku tulis bagikan di sini, hubungan kami itu masih aman jaya. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa rasa percaya diri dan kasih sayang dalam rumah tangga tidak boleh luntur hanya karena ujian ekonomi atau status sosial. Dampak rasa minder suami. Dari suami Bu Wendy, kita belajar bahwa kehilangan pekerjaan seharusnya tidak membuat seorang pria kehilangan perannya sebagai pemberi kasih sayang. Rasa minder yang berlebihan justru menciptakan jarak emosional yang membuat istri merasa diabaikan. Padahal, perhatian tuluslah yang paling mereka butuhkan. Bahaya kekosongan hati. Sosok Bu Wendy mengingatkan kita bahwa seorang istri membutuhkan validasi dan kehangatan batin. Ketika kebutuhan emosional dan fisik tidak terpenuhi di rumah, celah untuk mencari pelarian di luar akan terbuka lebar, terutama saat kesempatan itu datang di tempat yang jauh. Ujian di kota asing. Pertemuan tak sengaja di luar kota mengajarkan kita
bahwa godaan terbesar seringkali hadir saat kita merasa aman dan jauh dari pantauan. Menjaga rahasia mungkin terasa indah sesaat, namun kejujuran dan kesetiaan tetaplah pondasi yang tak tergantikan. Semoga kita semua dianugerahi pasangan yang saling menguatkan dalam suka dan duka dan dijauhkan dari segala godaan yang dapat menodai keutuhan rumah tangga. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.